Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan yang sangat kuat kepada seluruh insan beriman, bahkan diundang kita langsung dalam Al-Quran untuk berkumpul khusus menunaikan satu ibadah sepekan dalam sekali, diramaikan itu bahkan menjadi hari raya pekanan untuk kita semua, yaitu di hari Jumat. Dalam salah satu bagian khutbah, khatib mengingatkan kita semua melanjutkan risalah yang disampaikan, dipesankan oleh Rasulullah SAW agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan itu dalam tatanan kehidupan kita yang terjaga sampai dengan kita wafat kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kiranya pesan singkat di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai semua yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwa ia akan kembali, yakin dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia buktikan keyakinan tanpa ragu itu dengan menunaikan segala arahan-arahan berupa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan larangan-larangan yang Allah mintakan, bahkan untuk menjauhinya. Maka semua itu disebut dengan takwa. Tingkatkanlah takwa kalian kepada Allah dengan cara yang benar, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Bukan hanya ketika bersama orang terlihat seperti baik, ketika sendirian menghilang nilai-nilai kebaikan itu. Di semua tempat, semua keadaan, semua aktivitas kita hadirkan. Dan di antara sekian banyak aktivitas itu ada yang terkait hubungan kita dengan Allah. Saat sholat, kita mencoba menunaikan sholat dengan spirit takwa. Sholat dengan pakaian yang baik, sholat dengan niat yang baik, sholat dengan khusyuk yang baik. Itu bagian sifat takwa yang melekat pada ibadah ritual. Demikianlah disebut orang-orang takwa misalnya di Al-Baqarah ayat kedua sampai dengan ayat 3 yang mengimplementasikan takwanya dengan meningkatkan iman dan menyempurnakan sholatnya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang takwa al-muttaqin di sana adalah orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya kepada Allah dan dia mengimplementasikan nilai-nilai keimanan itu dengan menyempurnakan sholatnya. Demikian pula dalam kehidupan kita saat berinteraksi dengan lingkungan, dengan manusia, bahkan hewan dan tumbuhan. Ada nilai-nilai takwa yang diminta oleh Al-Quran untuk dipraktekkan. Kita ambil contoh Quran surah ke-49 misalnya, Al-Hujurat di ayat ke-13 itu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai semua manusia, dengan keagunganku kuciptakan kalian itu dari lelaki ada perempuan, lalu kemudian menyebar berbeda-beda tempat, beda-beda berdomisili dari RT RW yang berbeda, kecamatan, kabupaten, bahkan sampai ke level negara. Bahkan waqabail, sukunya pun satu tempat mungkin boleh jadi berbeda. Satu provinsi, beda kabupaten, beda suku. Semua itu dinamika berkehidupan, perbedaan-perbedaan tempat, lita'arafu, untuk menjadikan kita saling mengeratkan silaturahim, saling berinteraksi dalam kebaikan, saling mengenal. Bukan litakhasabu, kita berbeda itu bukan untuk saling berselisih, bukan untuk saling mencela, untuk saling merendahkan. Karena keragaman yang ada itu sesungguhnya adalah jalan menuju kesatuan, jalan untuk menampilkan keindahan. Bayangkan kalau semua sama, tidak ada keragaman, tak ada keindahan. Kita melihat ikan saja berbeda-beda, warnanya berbeda, ada keindahan yang kita rasakan. Maka berbeda-beda tempat, beda domisili, Masya Allah, ada beda budayanya, ada dari sisi bahasanya, ada keunikan-keunikan yang ada, sehingga melengkapi berbagai warna itu menuju pada satu keindahan yang bisa dirasakan bersama. Tapi kapan itu semua bisa terasakan? Inna akramakum 'indallahi atqakum, yaitu ketika kita mampu menampilkan nilai-nilai ketakwaan, value takwa itu kita praktekkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di takwa ada penghormatan, di takwa ada tenggang rasa, di takwa ada toleransi yang diatur oleh Allah secara langsung, di takwa ada kedisiplinan, di takwa ada saling membantu dalam kebaikan. Jika itu kita praktekkan dalam konteks hubungan kemanusiaan, kasih sayang yang baik didasarkan pada ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncullah harmoni dalam kehidupan yang bisa kita gali. Nah, itu kita pertahankan secara tunduk patuh pada ketentuan Allah sampai kita wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Satu ayat ini saja yang dipesankan dalam setiap kesempatan Jumat itu
saya punya keyakinan, dan kita semua punya keyakinan tanpa ragu, bahwa insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, paripurna dalam kemuliaan, dengan Allah baik, dengan manusia, dengan lingkungan baik. Menjaga itu sampai meninggal dan wafat dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik.